Rencana. Malam telah larut. Nara dan Chelsea berada di dalam kamar Milan, duduk berdampingan di sofa panjang, membahas kepergian Milan yang membawa amarah karena telah tahu menikahi si culun. Lebih baik aku pulang sekarang. Aku sudah membuatnya marah dan pergi. Ucap Nara merasa tak enak hati karena nyala Milan pergi. Kau tidak boleh pergi, Ra. Mulai malam ini, kamu akan terus tidur di kamar ini. Imbuh Chelsea. Nara membulatkan mata mendengar pernyataan Chelsea. Sea, kau gila ya? Sampai kapan ini berakhir? Aku tidak mungkin tinggal di rumah ini. Ibuku pasti mencariku. Bentak Nara mulai kesal. Sampai Kak Milan bisa melalui patah hatinya. Sahut Chelsea dengan keyakinan. Move on. Nara tercengang. Dia sedang patah hati. Aku tidak ingin dia terpuruk. Apa hubungannya dengan aku? Bentak Nara semakin putus asa saja. Mengapa ia harus masuk ke dalam masalah ini? Chelsea menarik nafas panjang. Pikirannya berkelana jauh, mengenang kilas kejadian beberapa waktu lalu. Sebuah misteri besar yang coba untuk dia tutupi. Sebenarnya, Ra, ada yang perlu kamu tahu. Ada jeda sejenak saat Chelsea akan mengungkapkan apa yang dia ketahui. Aku yang membuat Celine pergi. Aku yang membuatnya tidak hadir di pernikahan itu. Ungkap gadis cantik ini. Jedar. Nara tersentak seakan tak percaya dengan ucapan sahabatnya. Hingga bangkit dari duduknya. Kau yang benar saja, Sea. Hardiknya kesal. Seorang adik telah tega menghancurkan pernikahan kakaknya. Iya, Ra. Detik-detik di hari pernikahan, aku tahu dia telah mengkhianati kakakku. Jelas Chelsea. Nara melayangkan tatapan tajam pada sahabatnya. Bukankah mereka telah lama menjalin hubungan? Aku juga tidak menyangka, Ra. Suara Chelsea tak kalah tegas. Itulah kenyataannya. Dan tolong rahasiakan ini. Kamilan akan semakin terluka jika dia tahu. Chelsea memohon dengan nada terendah. Nara terdiam. Kepalanya seakan ingin pecah karena masuk dalam masalah kakak adik ini. Hanya sampai perasaannya membaik. Aku tidak ingin dia kembali pada Zelin jika perempuan penipu itu hadir di hadapannya. Dan keadaan mamaku belum stabil. Kondisinya bisa menurun jika kalian berpisah sekarang. Kasihan mamaku, Ra. Rengeknya seraya menggenggam tangan Nara. Nara membuang nafas berat, melepaskan tangan Chelsea. Aku tidak mungkin menginap di rumah ini terus. Ibuku bisa curiga. Nara beralih meraup wajahnya. Katakan saja, kau menemaniku menjaga mama. Lagi pula, kau bisa pulang di siang hari. Malamnya sebagai istri, kau harus menginap di sini agar mamaku tidak curiga. Bujuk Chelsea akan mengatur semuanya untuk Nara. Gadis berkacamata ini pun hanya bisa pasrah mengikuti permintaan sahabatnya. Sesosok pemuda tampan masuk ke dalam sebuah rumah mewah, dengan wajah terlihat dipenuhi amarah, melangkahkan kaki cepat menuju pada sebuah kamar. Dia adalah Milan, yang sedang melampiaskan emosinya pada seseorang yang ia yakini terlibat dalam mengatur pernikahannya dengan si culun. Kai! Sentak Milan memanggil nama sahabat sekaligus asistennya. Kai yang setelah berbaring di tempat tidur seketika tersentak lalu duduk. Menatap pada Milan yang melangkah ke arahnya. Ada apa pengantin baru datang ke rumahku? Kau tidak malam pertama. Sapa Kai dengan nada terdengar mengejek, membuat kekesalan Milan semakin meninggi. Kai, kau yang mengatur semua ini? Bentak Milan. Mengatur apa? Tanyanya seolah tak tahu apapun. Kai bangkit dari tempat tidur, menghampiri sahabatnya. Milan pun mendekat, mencengkram leher baju Kai. Aku menikah dengan si culun. Suara Milan meninggi dengan tatapan tajam seakan menusuk. Kai menghela nafas. Yang benar, dia adalah yang mengatur semua pernikahan Milan dengan sempurna atas perintah Chelsea. Chelsea yang meminta aku mengurus semuanya. Akunya. Mendengar pengakuan Kai, Milan semakin geram. Ingin rasanya Milan melayangkan tinju pada sahabatnya. Kau tahu kan, aku tidak bisa menolak Chelsea.
Ucapnya santai, tak gentar sedikit pun menghadapi kemarahan Milan. Milan mendengus, melepaskan cengkeraman tangannya. Kau sudah merusak hidupku, murka Milan. Dia sudah menyelamatkanmu dari malu. Sambar Kai mencoba mengingatkan. Aku tidak peduli. Dia bukan perempuan baik-baik. Dia dari keluarga berantakan, anak pemabuk. Dan aku malah menikah dengannya. Bentak Milan. Si culun adalah gadis yang paling dia benci karena latar belakang keluarganya. Lan, dia sahabat terbaik adikmu. Dia pasti perempuan yang baik, terlepas dari status keluarganya. Milan mendengus, merotasi bola matanya mendengar pembelaan Kai. Dia pasti punya rencana tersembunyi. Dia pasti hanya ingin harta dan kekuasaan agar ia bisa hidup dengan nyaman sebagai istriku. Terangnya membuat Kai hanya menggelengkan kepala dengan ucapan Milan. Pokoknya, aku ingin kau mengurus surat perpisahanku dengannya. Titah Milan. Lan, protes Kai akan keputusan Milan. Aku tidak mau tahu. Dia harus menandatangani surat perpisahan kami. Aku tidak akan menjalani pernikahan dengannya. Ucap Milan dengan seringai jahat membingkai wajah tampannya. Dia tidak mungkin menghabiskan waktunya untuk menjalani pernikahan dengan perempuan yang tidak dicintai. Apalagi itu si culun.